Polres Bojonegoro gelar konferensi pers Anif Kamtibmas akhir tahun 2022 di Gedung AP1 Rawi Jumat 30 Desember 2022 sore. Di sepanjang tahun 2022, terdapat kenaikan kasus sebesar 17,90% di wilayah hukum Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur jika dibandingkan di tahun 2021. Namun demikian, di tahun 2022 ini ada kenaikan penyelesaian kasus jika dibandingkan di tahun sebelumnya, yakni sebesar 24,59%. Dalam konferensi pers Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad yang didampingi oleh Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Narkoba, KBO, dan juga Kasat Samapta di depan awak media menyampaikan bahwa kasus yang paling menonjol di tindak pidana adalah pembunuhan, yaitu suami yang membunuh mantan istrinya karena istrinya yang mau menikah lagi dan akhirnya suaminya menusuk dirinya sendiri sampai meninggal dunia. Selain itu juga ada kasus narkoba di tahun 2022 ini. Ada peningkatan sebanyak 84 kasus dengan tersangka kurang lebih 100 orang. Di tahun kemarin kurang lebih 25 kasus naik menjadi 84 kasus tuturnya. Masih Kapolres dan kasus paling banyak di tahun 2022 yang ditangani Polres Bojonegoro adalah 3C, yaitu curat, curas, dan curanmor. Dan juga untuk kekerasan anak di tahun 2022 ada kenaikan 13 kasus. Kapolres berharap bukan hanya dari Polri atau Polres, tapi kita bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, TNI, Polri, lembaga, tokoh masyarakat, stakeholder yang ada bisa menjaga anak-anak kita jauh dari hal-hal yang negatif, pungkasnya. Selain itu, Kapolres juga menyerahkan barang bukti berupa sepeda motor kepada pemiliknya dengan gratis, tidak ada biaya apapun. Dalam setahun ini bisa kami sampaikan bahwa kasus menonjol di kasus tindak pidana adalah kasus pembunuhan di mana mantan suami yang membunuh mantan istrinya karena mantan istrinya mau menikah kembali. Kemudian setelah membunuh mantan istrinya, kemudian dia berusaha untuk bunuh diri. Kita berusaha sudah mengamankan pelaku, dibawa berobat kurang lebih 3 hari setelah kejadian dan pelaku meninggal dunia. Itu yang menonjol terkait dengan kasus pembunuhan. Untuk narkoba sendiri di Bojonegoro dibandingkan dengan tahun 2021 ada peningkatan yang signifikan. Di tahun ini kita ada 84 kasus pengungkapan kasus narkoba dengan tersangka kurang lebih dari 100 orang. Naik, tahun kemarin kurang lebih di 25 kasus, sampai sekarang kita naik menjadi 84 kasus. Untuk BBM kita ada 2 TKP yang kita amankan dan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang paling banyak adalah kasus 3C ya, pencurian curat, curas, curanmor. Namun penyelesaian juga cukup tinggi ya, curanmor kita ada di 190 kejadian, di mana penyelesaian di angka 170 sekian. Berarti kita ungkap terkait kasus curanmor. Kemudian setelah itu di bawahnya adalah yang perlu menjadi perhatian kita adalah terkait kasus arisan online. Karena di tahun ini cukup banyak ya, arisan online cukup banyak dan jaringan cukup luas. Perlu kehati-hatian dalam pemeriksaan pembuktiannya karena memang tidak semua dari korban juga yang pada saat diperiksa bisa menjelaskan dengan secara ini yang sesuai dengan unsur hukum yang berlaku. Ya, kekerasan anak ini tinggi kita dibandingkan tahun kemarin ada kenaikan 13 kasus. Ini yang menjadi PR kita bersama ya, tidak hanya dari Polri, dari Polres, tapi bersama-sama kita dengan pemerintah kabupaten, TNI Polri, tokoh agama tokoh masyarakat, TNI Polri, tokoh agama tokoh masyarakat, seluruh stakeholder yang ada bersama-sama kita untuk dapat menjaga anak-anak kita jauh dari hal-hal negatif ya, pergaulan, kemudian konten-konten negatif sehingga tidak memunculkan cikal bakal terjadinya perbuatan tindak pidana, baik itu tindak pidana terkait dengan kekerasan maupun terkait dengan pencabulan pornografi dan lain-lain. Faktornya ini harus kita dalamin ya, karena pasti banyak faktor yang bisa menyebabkan tersebut. Pertama mungkin masih perlu kita tambahkan lagi, gencarkan lagi
pembinaan di usia dini ya, ke sekolah-sekolah, nanti mungkin polisi masuk sekolah untuk memberikan himbauan Kamtibmas di adik-adik kita belajar. Kemudian tidak hanya Polri, tetap Pemkab juga ikut, harus terlibat, seluruh lapisan masyarakat terlibat. Kemudian nanti di pesantren-pesantren, pengajian-pengajian juga, para guru-guru, para kiai juga kita harapkan tetap gencar untuk melakukan himbauan-himbauan untuk langkah-langkah antisipatif. Heri Susilo, JKTV.